Hello Monosoto Jekis. Pikirkan sebuah skenario seperti ini. Kalian adalah seorang petualang yang pengen membeli sebuah SUV karena kalian punya rumah yang di daerah rawan banjir ataupun berjalan rusak. Tapi budget kalian itu hanya di bawah 300 juta rupiah. Kalian udah berkeluarga, pengen 7-seater, sekaligus kalian pengen SUV yang diesel tentunya. Pasti kan diesel tenaga itu oke banget. Pasti rata-rata orang tuh langsung kepikiran mobil seperti ini ya. Iya, mungkin Pajero second ataupun Fortuner second gitu-gitu kan. Nah, tapi kalian pengen menikmati kenyamanan yang lebih dari mobil kedua ini, alias pengen SUV yang monokok gitu ya. Ada nggak sih mobil seperti itu gitu kan? Makanya sekarang gue langsung browsing momobil.id. Ini adalah sebuah marketplace terbaru dari Adira Finance, di mana kalian bisa mencari mobil second ataupun baru impian kalian dengan kondisi yang sangat bagus gitu. Dan I found this, iya, sebuah Hyundai Santa Fe tahun 2013, jadi masih cukup muda. Dan sekarang kita lagi ada di Adira Expo Tangerang pula gitu. Dan Hyundai Santa Fe itu ada di sini. Lebih tepatnya yang satu ini. Mau mobil mudah karena mesinnya pun walaupun cc-nya di bawah Pajero dan Fortuner, tapi tenaganya justru di atasnya. Jadi luar biasa banget. Bargain deal bukan? Jadi kayak apa sih SUV monokok diesel asal Korea ini? Kalau gitu yuk kita bedah luar dan dalam. Start your engine. Nah, atau jangki, sebelum kita bahas eksterior dan interior secara mendetail, pertama kita penasaran dengan rasa berkendara ya. Jadi apa bener sih kalau Santa Fe se-powerful dan seenak itu? Yuk, kalau gitu kita test drive dulu. Nah, atau jangkis, Hyundai Santa Fe CRDI generasi ketiga, menurut kita mobil ini itu menawarkan banyak banget kelebihan sebagai sebuah SUV diesel yang nggak dimiliki oleh teman-temannya. Dan ini nyaman banget. Sekarang kita bahas driving impressionnya, mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama-tama, yang paling kita berasa dan kita paling suka dari mobil ini adalah tenaganya. Iya, jadi mobil ini walaupun cc-nya itu lebih kecil dibanding teman-temannya, kan rata-rata kan mesin diesel SUV di sini kan 2400 cc gitu kan, Fortuner, Pajero. Ini hanya mengadakan mesin 2200 cc, tapi tenaganya mencapai 190-an horsepower dengan torsi hampir 450 Nm. Itu tenaganya setara sama mesin Fortuner yang di remap stage 1. Iya, jadi memang tenaganya gede banget kalau kita bejek. Wow. Yang kedua adalah mengenai kenyamanan sasis monokok. Seperti yang gue bilang, mobil ini kan car-like handling itu berkat sasis monokok ya. Jadi kalau kalian naik tuh nggak berasa kayak naik truk atau double cabin ya, berasa kayak naik mobil aja gitu. Dan pas belok gini-gini, handlingnya pun terjaga. Dan body rollnya itu nggak separah mobil-mobil leather frame. Jadi menambah kesan nyaman dan enak dari naik mobil ini. Dan yang ketiga adalah mengenai kehalusan mesin diesel 2200cc CRDI ini. Pas pertama kali baru gitu ya kalian startup, mungkin kalau dari dalam orang nggak akan ngira kalau ini adalah mobil diesel, saking halusnya. Di luar oke, emang masih kedengeran rumble khas diesel, tapi nggak sekasar temen-temennya. Bahkan dibandingkan diesel-diesel premium seperti diesel BMW gitu, ini masih lebih halus. Jadi benar-benar enak banget. Hyundai itu develop mesin itu benar-benar juara banget. Now that's more like it, Mr. Wayne. Namun tentunya kan ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Hyundai Santa Fe ini. Yang pertama-tama adalah soal safety dan fitur. Iya, jadi menurut gua pas pertama kali keluar, Santa Fe ini cukup bisa dibilang agak miskin fitur dan agak miskin safety gitu ya. Dia cuman dual airbag. Untuk mobil yang seharga ini dan sekelas ini, kayaknya udah harus ada curtain airbag atau side airbag gitu kan, untuk ngimbangin bodinya yang gede gitu. Yang kedua adalah soal mengenai durability. Jadi oke, pas baru fit and finishnya memang bagus banget, material pun terasa cukup oke, tapi seiring berjalannya waktu memang mulai terasa kayak power steeringnya sudah tidak dalam kondisi prima lagi. Kemudian kaki-kakinya juga karena dia kan monokok, otomatis tidak setangguh mobil-mobil leather frame gitu ya, udah ada bunyi-bunyi dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga adalah third row space. Iya, jadi mobil ini di luar itu ada 2 macam. Ada Santa Fe dan ada Grand Santa Fe. Bedanya, Grand Santa Fe itu ada di pasar Amerika dan itu versi long wheelbase dari Hyundai Santa Fe. Itu baru proper
7-seater. Sedangkan yang ini di sana itu sebutannya Santa Fe Sport. Iya, lagi-lagi Sport, Pajero Sport, Santa Fe Sport gitu ya. Versi short wheelbase, dan aslinya ini mobil adalah 5-seater. Jadi untuk baris ketiga itu hanya untuk anak-anak atau hanya untuk orang yang tidak kalian suka, kayak ibu tiri dan teman-temannya gitu ya. Sama seperti X-Trail, sama seperti CR-V, yang dimana space baris ketiga itu memang agak maksa gitu. Tapi secara overall menurut gua, kalau kalian mencari sebuah SUV diesel yang untuk dibawa sendiri, keluarga kalian gak banyak anak, itu ini merupakan salah satu pilihan yang paling cocok dan paling sempurna. Selain sasis monokoknya bikin dia nyaman, dan tentunya mesinnya menjadi daya jual terbesar dari mobil ini. Dan gue wish manufaktur Jepang itu bisa belajar mesin dari si Santa Fe ini, karena mesin 2200 cc CR dia ini, selain dia efisien, power outputnya gede banget, dia juga halus banget. Jadi benar-benar perfect engine gitu ya. Sampai sekarang pun masih oke banget mobilnya, apalagi harganya udah menggiurkan banget. Dan speaking of harga, mobil ini sendiri kita temukan di momobil.id. Iya, itu adalah sebuah marketplace baru by Adira Finance, di mana kalian bisa mencari mobil impian kalian, second maupun baru, langsung dari rumah. Jadi nggak perlu keluar-keluar, tinggal buka HP, buka momobil.id yang sebelah sini, terus kalian langsung browsing deh mobil yang kalian mau apa aja gitu kan. Kebetulan Santa Fe ini itu milik Dago Motor, dan showroomnya ada di Hadira Expo Alam Sutra. Dan juga karena momobil.id dan Adira Finance itu satu entity, kalau kalian lihat mobil tertarik ya, pengen nyicil nih gitu kan, enteng gitu, kalian nggak perlu nyari-nyari entity lain, kalian bisa langsung manfaatin pembiayaan finance dari Adira Finance. Jadi langsung beli, langsung dicicil di situ, praktis, no hassle, dan jadi oke banget gitu kan. Nah, sekarang kita pengen balik ke Adira Expo untuk bahas luar dan dalam Santa Fe ini secara lebih mendetail. Let's go. Eksterior mengacu pada desain fluidic sculpture alias pahatan mengalir, sehingga bodinya penuh dengan garis-garis meliuk yang tampil tegas dan berkarakter, membuatnya dinamis dan timeless. Nah, untuk cekis Hyundai Santa Fe, iya, tadi kan di driving impression kita udah establish bahwa mobil ini tuh benar-benar all round package banget gitu ya. Nah, sekarang masuk ke bagian eksteriornya, yang menurut gua ini untuk umurnya, ini tuh masih kelihatan ganteng banget gitu ya. Oke, memang di antena belum shark fin karena kan pada zamannya juga masih cukup normal, tapi roof spoiler ini yang kita suka. Dia tuh ada kayak tanduknya gitu ya, jadi model tuh keren, kayak agresif gitu. Sini juga black stop lamp, kaca rodi defogger, dan di bawah lagi yang kita suka juga dia masih mempertahankan heritage dari Santa Fe di emblemnya. Santa Fe dengan logo matahari seperti ini ya, ini khas banget. Bumpernya juga sama, masih mempertahankan garis-garis meliuk khas dengan desain language dari fluidic sculpture, lengkap dengan cladding hitam besar di bawah yang mencirikan sebuah SUV yang tangguh. Dan juga tentu ada skid plate silver di sini yang lagi-lagi menegaskan kesan sebuah SUV gitu. Urusan safety, ada mata kucing besar di sini, ada 4 titik parking sensor di sini yang juga udah flash, jadi terkesan cukup rapi. Dan juga karena ini head unit udah nggak standar, udah pakai layar, dia udah ketambahan kamera mundur yang tentunya membantu kalian pada saat kalian reversing. Nah, masuk ke bagian lampunya, ini juga yang ganteng banget ya pas malam, karena bentuk lampunya sendiri tuh cantik banget begini gitu. Ini Eropa banget. Dan untuk lampu senjanya kita suka, karena dia udah LED bar 2 seperti ini yang lagi-lagi kesannya kayak Eropa banget gitu. Lampu rem juga di sini LED dots, walaupun memang lampu sein dan lampu mundur masih bohlam biasa. Siluet samping dari Santa Fe juga menegaskan kesan SUV monokok yang terlihat nyaman, karena dia juga nggak terlalu tinggi, jadi kan masih terkesan seperti mobil, nggak kayak truk. Dari atas, dia udah dapet roof rail hitam seperti ini, dan juga yang kita suka, bagian pilar-pilar pun ini menggunakan gloss black, jadi kelihatan kayak mobil mahal, nggak kayak mobil murah, cukup bagus. Door handle, emang belum ada smart entry ya, jadi masih pencet kunci, tapi ya udah cukup oke pada zamannya lagi-lagi. Dan ke bawah, cladding hitam terus menjulur ke bagian samping sini yang menegaskan lagi-lagi kesan SUV yang cukup tangguh. Spionnya sama, jadi dapat aksen-aksen hitam glossy seperti ini yang terlihat cukup mewah. Spionnya pun udah electric retract dan ada lampu sein di sini yang bentuknya tajam dan lucu, karena ini kayak naik, lagi-lagi meliuk-liuk khas dengan desain language dari fluidic sculpture. Dan tentunya di atas sini, ini yang menjadi salah satu daya jual Santa Fe juga, karena dia udah memiliki panoramic roof yang gede banget sampai belakang, termasuk bisa dibuka. Dan ini bikin interiornya menjadi jauh lebih lega. Very nice. Bahas sektor kaki-kakinya, ini juga menjadi salah satu aspek kenapa Santa Fe eksterior terlihat begitu ganteng. Karena pertama-tama, ini peleknya tuh gede. Pada zamannya dia udah pakai ring 19 inci, di mana teman-temannya itu masih pakai ring 18. Dan modelnya sendiri dia two-tone polish warna gunmetal berbentuk kembang gini ya. Ini tuh cakep banget. Jadi ini salah satu pelek yang
cukup diburu orang yang nyari velg OM karena ini keren banget velgnya. Dibalut dengan ban Goodyear Efficient Grip SUV dengan ukuran 23555 R19. Pengereman 4 roda udah cakram di zaman pada saat Fortuner masih tromol, jadi udah oke banget. Dan juga secara sistem safety juga udah lumayan lengkap, ABS, EBD gitu ada. Dan bicara soal fascia depan, memang untuk Hyundai Santa Fe generasi ketiga ini belum menggunakan corporate identity terbaru dari Hyundai, yaitu cascading grille ya. Santa Fe yang baru yang pakai cascading grille. Ini masih segenerasi dengan contohnya Grand Avega seperti ini. Kemudian Tucson yang ini yang masih menggunakan grill heksagonal khas Hyundai pada generasinya. Lengkap dengan cladding hitam yang berlanjut dari samping ke bagian depan sini, sehingga kesan SUV tetap terjaga. Lengkap dengan di bawah sini juga ada skid plate yang berwarna gunmetal yang mengesankan kesan macho dan tangguh gitu. Nah, bagian lampunya, lampu sejanya dia alis di bagian sini dan nyalanya tuh kayak berpendar gitu ya. Jadi kesannya European banget. Dan di sini udah pakai teknologi proyektor HID. Jadi pada zamannya lagi-lagi udah cukup canggih, walaupun memang lampu sen, kemudian lampu high beam itu masih halogen biasa. Ke bawah, fog lamp juga masih halogen biasa, namun kalian masih bisa mengganti fog lamp ini dengan yang ada DRL-nya di bagian sini. Karena ini kan kalian lihat nih ada garis-garis reflektor seperti ini kan. Ini ada yang varian yang jadi DRL juga, jadi itu juga bisa kalian ganti sendiri. Sisanya, menurut gua, tampang overall dari si Hyundai Santa Fe generasi ketiga ini masih terlihat sangat ganteng, sangat Eropa, dan di jalan pun masih terlihat atraktif ya. Membuat mobil ini nggak hanya enak disetir, tapi juga cantik untuk dipandang. Interiornya juga nggak luput dari bahasa desain fluid sculpture-nya Hyundai, sehingga tampil dengan penuh pahatan mengalir di dashboard dan door trim, membuatnya terkesan tidak polos dan menarik. Nah, pas kita mau masuk, pintunya pun terasa sangat berat untuk kelasnya ya, jadi terasa sangat berkualitas. Dan juga pas kita mau naik, di bawah ada seal plate yang tulisannya itu Santa Fe yang di emboss gitu dengan material aluminium ya, jadi bagus, terkesan cukup mewah gitu. Nah, oke. Nah, jadi itu rasanya interior dari si Hyundai Santa Fe tahun 2013. Dan sebelum kita bedah fitur dan desainnya, seperti biasa kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Dia memang flip key dari Hyundai, dan ini secara desain memang udah cukup bagus ya, karena dia cukup berat dan ada aksen-aksen chrome yang bikin dia terkesan cukup mewah. Ada logo Hyundai di sini dan ada 3 buah button untuk lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Flip key-nya ya cukup standar seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita pengen dengar dulu suara mesinnya. Jadi kan dia diesel, namun Hyundai memang dieselnya terkenal halus gitu. Seperti apa? Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal double pacu, ini merupakan salah satu hal yang paling menjual dari si Hyundai Santa Fe karena mesinnya itu luar biasa. 2200cc CRDI inline 4 turbo diesel. Iya, cc-nya boleh 2200, tapi tenaganya melebihi 2400, mencapai 197 HP dengan torsi 421 Nm. Gede banget ya. Yang di-make ke transmisi 6-speed otomatis berpenggerak roda depan, tapi yang AWD juga ada. Akselerasinya 0-100 dalam 9 detik, jadi lebih kencang dibandingkan Fortuner maupun Pajero. Dan ia sangat halus. Lanjut ngebahas bagian interior ya. Pertama-tama dari material dulu. Di sini di bagian door trim dia sudah soft touch, jadi udah enak banget dipegangnya, premium. Glove box sudah soft opening, jadi terasa mewah. Dan ke tengah sini, dari atas dashboard dia ada kayak semacam penyimpanan gitu ya, yang kalian bisa buka. Infotainmentnya ini memang sudah bukan infotainment bawaan dari standar, ini sudah pakai yang model Android. Fiturnya ya udah cukup oke lah, karena typical head unit Android udah lengkap, ada music, radio, navigation, Bluetooth, apps. Sini juga ada video, file, setting, connection, dan browser. Di aplikasi pun kalian bisa install aplikasi-aplikasi kalian sesuai dengan Android ya, kayak aplikasi handphone aja gitu kan. Ada Chrome, bahkan ada YouTube buat kalian nonton Laknat Auto Junkie di mobil ini bisa gitu. Oh, I like that. Yeah, me too. Climate controlnya, oke, ini memang secara tampilan dia masih biru-biru gini sama seperti standarnya Hyundai, tapi yang kita suka pertama-tama dia sudah dual zone, jadi kanan dan kiri bisa ngatur temperaturnya sendiri, termasuk arah sembur, auto mode, front dan rear defogger pun udah ada. Dan juga di masa-masa pandemi kayak sekarang, ini tuh udah ada built-in clean air, filtrasi kayak nano gitu, sehingga udara yang masuk sini tuh jadi lebih bersih. Cigarette lighter yang masih ada lighternya bahkan gitu ya. Dan juga di sebelahnya masih tetap disediakan 12 volt socket, jadi kalau kalian pengen taruh lighter sekaligus taruh charger, itu nggak perlu berebutan.
Di bawah juga ada input untuk aux dan USB yang langsung terkoneksi ke sini, jadi rapi, nggak nongol dari sini. Dan juga ini tuh kayak bisa menjadi pegangan buat kalian, misalnya passenger, misalnya driver ugal. Ini kan mobil fun to drive, torsinya gede, kalian bisa pegangan ini gitu, karena ini juga bolong di sininya. Dan sini transmisinya memang torque converter biasa gitu yang bisa dimasukin ke manual shift mode di sini kalau kalian pengen manual shifting. Ada cup holder di sini dan ada armrest di bagian sini yang kalau kita duduk posisinya tuh cukup pas karena dia nggak terlalu ke belakang. Kalau kita buka armrestnya, ada 2 tier penyimpanan. Yang pertama di bagian atas kayak baki gini yang kalian bisa copot, dan juga di bagian dalam di sini ada lagi-lagi lapisan kayak semacam wool. Joknya sendiri memang dia ya model kukulitan kayak begini ya, dia all black dan ada efek perforated di tengah. Pengaturannya untuk passenger dia memang masih manual, tapi untuk driver dia udah dapat electric seat, udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah bisa seat height adjuster 2 arah. Setirnya juga pengaturannya walaupun dia masih manual tapi udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga, jadi pengaturannya juga cukup thorough. Di bagian kiri udah ada volume control, di bagian kanan udah ada cruise control, jadi memang mobilnya udah ada cruise, udah cukup oke. MID di tengah speedometer dikontrol oleh buttons 3 yang ada di bagian kanan steering wheel sebelah sini ya. Information ada range gitu-gitu ya, kalian bisa cycle, ada trip A, trip B, distance to empty, dan ada life consumption. Termasuk kalau kita cycle lagi ada service interval reminder, dan ada setting yang kalian bisa setting lampu, pintu, service interval, dan semua pun bisa di sini. Jadi ya udah cukup canggih lah untuk zamannya. Nah, ke kanan lagi di sini ada kontrol untuk active eco karena memang mobil ini ada eco mode, tapi ya nobody uses that. Dan juga di sini ada kontrol untuk illumination brightness. Ini pun kontrol terasa high quality, jadi cukup oke. Door trim, yang kita suka juga di door trimnya, dia modelnya tuh lagi-lagi nggak polos ya, modelnya tuh kayak meliuk-liuk gitu. Jadi terkesan niat desain yang nggak asal-asalan doang. Ke atas, di sini ada controls di tengah. Pertama-tama ini untuk tempat penyimpanan sunglasses kalian yang ada lapisan wool di dalam, jadi halus. Ini pun rear view mirrornya udah electrochromatic, jadi udah auto dimming, really nice. Dan juga di sini ada 2 lampu baca yang memang masih halogen. Tapi yang kita suka lagi di sini, salah satu daya jual Santa Fe yang besar adalah panoramic roof besar yang ada di bagian atas ini ya. Karena panoramic itu all the way sampai ke belakang baris kedua, bikin kesan interiornya jadi jauh lebih lega. Dan ini nggak hanya panoramic doang, ini juga bisa dibuka gitu. Jadi kalau kalian pengen kampanye, pengen dada-dada, atau pengen taruh anak kalian di atas gitu ya, buat hiha-hihi di puncak gitu, masih bisa banget. Nice. Nah, pas mau masuk ke baris kedua, pintunya pun sama beratnya dengan depannya, jadi tetap terasa berkualitas. Termasuk, kalian tetap juga disambut dengan sebuah seal plate yang bertuliskan Santa Fe di bagian bawah sana ya. Jadi, mewahnya tuh nggak setengah-setengah, nggak cuma depan doang, belakang juga kebagian. Masuknya juga terasa cukup mudah berkat bodinya yang monocoque chassis, jadi kalian nggak terasa kayak manjat ke atas truk gitu, kayak di mobil leather frame. Nah, begini tuh jadi serasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Santa Fe tahun 2013. Dan ini jok sendiri udah di set ke posisi pengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini gua masih nyisa ruangan kurang lebih 10 jari, jadi ini memang masih tergolong luas ya, jadi nggak ada masalah untuk legroom. Apalagi kakinya juga masih bisa dimolosin ke bawah jok depan, jadi kalian duduknya masih bisa agak selonjoran. Atas, headroomnya juga untuk bagian samping itu kurang lebih sekitar 5 jari, tapi untuk bagian tengah karena dia ada panoramik kayak gini, memang lebih luas, agak sekitar 7 jarian lah. Ini lagi-lagi masih terasa cukup lega, apalagi dengan efek panoramik. Oke lah, lumayan enak, bisa memandang langit gitu, galau gitu kan, melihat kalau di atas tuh ada Adira Expo, kapan gue bisa nyicil mobil gitu kan. Dan tentunya sambil ngeliat Adira Expo, gue juga pengen jelasin ke kalian mengenai momobil.id. Iya, karena seperti yang gue bilang tadi, gue juga menemukan Santa Fe ini tuh di momobil.id. Kenapa momobil.id? Karena selain momobil.id merupakan platform terbaru untuk marketplace mobil dari Adira, kalian bisa cek sebelah sini, dia juga menyediakan langsung layanan pembiayaan dari Adira Finance. Jadi kalau kalian pengen nyicil mobil, itu nggak perlu cari instansi yang lain ya, langsung beli di mobil, langsung cicil di Adira, dan tentunya langsung semua hassle free dengan pembiayaan yang terjangkau juga. Jadi secara overall integrasinya tuh oke banget gitu. Atau kalau kalian pengen lihat langsung, bisa kunjungin Adira Expo yang lokasinya itu ada di dekat Alam Sutra. Lihat mobilnya langsung, cek, dan kalian buktikan sendiri gitu. Nah, ini udah enak banget. Tapi kalau kita hanya duduk berdua, ini kita bisa turunin armrest di bagian tengah yang juga empuk karena udah kukulitan. Termasuk ada ini ya, di sini 2 buah cup holder yang retractable kayak begini untuk 2 minuman kalian. Nah, selain ini
Untuk penyimpanan di belakang juga masih ada seat back pocket di bagian belakang kursi yang lagi-lagi modelnya tuh kayak kulit gini ya, karet, jadi terasa cukup mewah. Dan juga di pintu masih ada tempat penyimpanan untuk botol sekaligus beberapa hal di belakangnya lagi. Akses masuk baris ketiganya kalau dari sisi passenger yang sebagaimana seharusnya, memang dia udah ada akses tilt and slide ya, via ada lever di bagian situ. Satu sentuhan kalian bisa nge-tilt sekaligus nge-slide joknya ke bagian depan. Memang jok baris kedua ini itu kan bisa di-slide ya. Jadi ruangan kaki di belakang ini tergantung seberapa egois penumpang di baris kedua pengen ngasih kalian ruangan. Tapi ini gue udah majuin dikit, dimana di situ gue masih nyisain legroom cukup baik. Tapi di sini gue masih nyisa kurang lebih sekitar 3 jari ya. Jadi masih acceptable lah untuk perjalanan yang singkat gitu. Untuk perjalanan jauh disarankan ini hanya untuk anak kecil aja. Tapi at least walaupun dia ruangan di sini cukup terbatas, kita cukup suka amenity yang dikasih. Pertama-tama ada tempat penyimpanan open storage di bagian sini gitu ya. Kanan dan kiri ada cup holder di bagian kiri. Sekaligus yang menurut gue suka banget, ada AC. Dan AC-nya nggak hanya di bagian kanan, tapi di kanan dan kiri gitu ya. Jadi dinginnya tuh merata. Sekaligus kalian bisa kontrol fan speed langsung dari bagian belakang sini gitu ya. Termasuk nyalain dan matiin AC-nya. Menurut gue ini penting banget untuk di Indonesia yang klimatnya itu cukup jahanam. Oke. Lanjut bahas mengenai cargo space. Ini pembukanya sudah elektrik di sini walaupun memang dia belum ada power tailgate ya, tapi pada zamannya udah cukup oke sih menurut gua. Nah, di sini sendiri dalam posisi jok baris ketiga lagi naik, kalau kalian pengen taruh gym bag 2 atau golf bag 1 gitu nyebrang, masih cukup ruangannya. Ada tempat penyimpanan lagi yang tersembunyi di bagian bawah sini, termasuk toolkit yang udah tersimpan dengan rapi di bagian sininya gitu ya. Sebenarnya ada partial shelf, cuman ini lagi diturunin. Partial shelfnya bisa kalian taruh di sini kalau lagi nggak dipakai karena ada lubangnya di bagian samping gitu ya. Nah, ini kita tutup. Ini pun nutupnya ngunci ya, jadi nggak ngeplek-ngeplek. Ada locknya seperti itu. Kalau butuh ruangan lebih, ini baris ketiga bisa kita buang, turunin seperti ini. Maka otomatis ruangan bagasinya langsung jauh. Koper large kalian pengen taruh di sini 3 gitu ya. Koper medium mau tumpuk di sini 5 itu masih muat. Jadi ini emang gede banget. 12 volt socket untuk kalian misalnya vacuum cleaner bagian belakang sini pun masih bisa nyolok di bagian sininya. Di bagian samping sini itu ada latch kanan dan kiri untuk kalian nurunin jok baris keduanya. Tinggal ditarik di sini, maka otomatis itu akan turun secara sendirinya ya. Nah, ini praktis banget buat kalian taruh barang dari belakang, nggak perlu ke tengah. Dan kalau udah gini, kalian mau masukin sepeda, kalian mau masukin barang yang cukup besar, pot atau surfboard gitu, masih masuk ke bagian dalam sini karena ini memang terasa cukup panjang dan semuanya ini completely flat. Jadi nggak ada hump yang mengganggu sama sekali gitu. Walaupun ia fix menjadi salah satu SUV diesel paling recommended di Indonesia, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 hal no yang kami temukan di Hyundai Santa Fe. Ini sempat menjadi perbincangan di kalangan pengguna Hyundai ya. Karena Santa Fe ini pas barunya kan itu nggak bisa dibilang murah gitu. Tapi untuk kelasnya, dia adalah salah satu mobil yang tersisa yang setirnya itu belum dilapis kulit. Iya, jadi ini masih poliuretan biasa. Megang setir ini sama megang setir Grand Avega gua dulu itu sama. Kita menghargai Hyundai ngasih banyak banget open storage di sini, kayak di sini gitu. Ini berguna, 2 cup holder sini berguna. Tapi ada satu open storage yang kita bingung gunanya buat apa gitu. Yaitu open storage yang ada di bagian sini. Mungkin nggak terlalu kelihatan karena kehalangan armrest. Kalau kita buka, ini baru kelihatan nih. Ini ada satu open storage yang ukurannya kecil, ya handphone juga nggak muat gitu ya. Karena kalau handphone pun ditutup ini jadi nggak bisa gitu kan. Jadi ini nggak bisa, dan ini buat apa open storage di sini gitu kan. Bicara soal airbag, di kelas ini aja dia baru ke bagian dual airbag. Di bagian pilar sini ada sih tempat buat airbag ya, tapi dia polos alias ya nggak ada airbagnya gitu. Bahkan Santa Fe yang paling baru yang generasi sekarang itu airbagnya tuh baru rame di Grand Santa Fe. Iya, jadi kalau kalian beli Santa Fe baru bukan yang Grand, airbagnya tetap miskin. Namun tenang, karena ia nggak akan menjadi SUV diesel pilihan Ridwan Hanif tanpa banyaknya hal keren dan menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hyundai Santa Fe. Biasanya untuk mobil yang non premium itu kan boro-boro mau ngasih kayak emboss emblem atau gimana kan. Biasa rata-rata tuh kayak ya udah polos aja gitu. Tapi untuk Santa Fe itu di bagian door trimnya tuh ada emboss tulisan Santa Fe lengkap dengan logo matahari yang menjadi ciri khas Santa Fe gitu ya. Jadi ini cukup unik gitu. Dan ini nggak hanya di pintu depan. Kalau kita lihat di pintu belakang, itu juga sama. Jadi di tiap pintu tuh kebagian ada emblem Santa Fe kayak gini. Ini detail kecil tapi menurut gua cukup menarik dan bikin kita yang pakai mobil tuh kayak
feels lebih special gitu. Oke, tadi kan di depan udah dapat AC dan di baris ketiga juga dapat AC. Mungkin kalian bingung loh, baris kedua nggak dapat dong karena di atas kan full panoramik, jadi nggak ada double blower gitu kan. Tapi mobil ini sebenarnya tuh ada double blower. Jadi untuk baris kedua AC-nya itu ditaruh di bagian pilar sebelah sini ya, di kanan dan kiri gitu. Dan ini merupakan penempatan yang sangat oke banget karena posisi AC-nya itu jadi nggak ngeblow ke muka, tapi ngeblow itu ke badan. Jadi lebih pas. Kalian ingat nggak di Santa Fe generasi pertama yang ini ataupun Santa Fe generasi kedua yang ini, itu ada ciri khas di bagian belakangnya yang nggak pernah hilang, yaitu pembuka bagasi yang modelnya tuh kayak grab handle besar gitu ya. Tapi memang di generasi ketiga ini itu sudah hilang, tapi nggak hilang sepenuhnya karena dipindahin. Karena kalau ada handle di sini itu kan agak mengganggu estetika. Akhirnya grab handle besar itu dipindahin ke bagian dalam, lebih tepatnya di bagian sini. Kalau kalian pengen nutup dan kalian pegang ini grab handle-nya tuh sensasinya mirip kayak di Santa Fe yang lama gitu ya. Jadi besar dan macho dan ngingetin kita ke heritage Santa Fe yang sebelumnya. Ini really nice. Nah untuk Jagis, review luar dan dalam udah, sekarang saatnya kita ngobrol bareng Dago Motor selaku pemilik stok dari Hyundai Santa Fe ini. Ada apa aja di sana dan gimana sih Dago Motor? Yuk kita ngobrol. Nah untuk Jagis, tadi kan kalian udah lihat tuh Hyundai Santa Fe itu keren banget. Dan seperti yang gue bilang, Hyundai Santa Fe itu kebetulan adalah stok dari Dago Motor. Pasti kalian penasaran dong Dago Motor seperti apa? Nah sekarang gue udah bareng dengan perwakilan dari Dago Motor. Halo bro. Halo, Dengan bro siapa? dengan Roni. Dengan bro Roni dari Dago Motor. Nah kita pengen ngobrol sebentar nih ya. Boleh? Jadi itu kan tadi Santa Fe udah keren banget. Iya. Tapi gue lihat di sini ada banyak stok mobil yang beda banget nih. Ada Eropa, tuh ada Korea, Iya. ada juga yang LMPV. Kalau untuk Dago Motor sendiri tuh spesialisasi ini apa sih bro Roni? Oke, untuk mobil Dago sendiri kita nggak hanya menjual mobil Jepang aja. Jadi kita hanya menjual mobil dari Korea dan juga dari Eropa. Dari mulai yang contoh LCGC, LMPV sampai premium juga. Betul, dari kelas sampai premium juga kita akan oke. jual. Ada kayak promo khusus. Kalau misalkan Bapak cocok serius datang ditawar aja. Ditawar di harganya di berapa, nanti kita kasih cocok deal di bawah. Pokoknya best price lah ya. Kasih harga yang terbaik. Nah, garansinya gimana bro? Kalau untuk garansi mesin kita kasih sampai 1 bulan. 1 bulan. Untuk mesin. Dan di sini kita jamin bebas dari tabrakan, bebas banjir dan kilometer. Itu yang paling utama dari Nggak kita. pernah tuh yang diputer-puter ya? Betul, kita nggak jadi main kilometer seperti asli. itu. Betul. Dan bisa Oke. dicek record juga. Sistem DP-nya gitu-gitu gimana bro? Kalau misalkan Bapak Ibu mau request DP disesuaikan, nanti bisa kita hitungkan langsung Oh, bisa dihitungkan langsung ya. di hari itu juga. Jadi tinggal kalian datengin langsung ke salah satu cabang dari Dago Motor. Nah, Betul. ngomong-ngomong cabangnya ada di mana aja bro? Untuk cabang kita ada 2, satu di Cikarang dan satu lagi di Serpong di sini, di Rexpo. Dan tentunya kalau misalnya mereka pengen kontak nih atau Jagis pengen nanya-nanya, itu kontaknya tuh ke siapa bro? Bisa lewat saya Hah? dan satu lagi marketing saya namanya Pak Iwan. Oh iya Om Nanti- Iwan. nanti Kebetulan emang kemarin tuh sempet janjian juga sama Om Iwan, cuma Betul. lagi kebetulan nggak bisa hadir Jadi ya. nggak bisa hadir, jadi sementara saya yang menggantikan. Oke, untuk Bro Roni sendiri yang bisa dihubungi nomornya berapa bro? Untuk nomor saya sendiri di 0822 9916 0436. Bisa cek di Nanti sini juga. Bisa taruh di deskripsi. Dan juga sekalian Instagram Dago Motor, Untuk Instagram Dago Motor namanya Dago Motor Alsut. Dago Motor Alsu. Itu juga kalian bisa cek di sebagian sebelah sini. Betul. Nah, kurang lebih gitu. Dan yang terakhir bro, Ya, sekarang di Dago Motor lagi ada stok apa aja yang pengen di highlight nih? kalau untuk yang paling terbaik itu kita ada Honda Civic. Itu yang terbaik kita kilometer baru 37.000. 37.000 ya? Betul. Wah, lo kaya banget. Di sini kita juga ada Fortuner, ada Innova, ada R3, Sampai ada- yang premium nih, ada sampai Mercy premium ya? Mercy juga ada. Dan BMW. BMW juga ada. Bahkan kemarin tuh gue sempat lihat kalau di sini tuh sempat ada Jimny ya bro ya? Betul. Wes, jadi memang semua mobil dari premium sampai mobil yang terjangkau sampai mobil hobi ada ya? Semuanya, semua genre semua kita. Luar biasa banget. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit ngobrol kita bersama dengan Bro Roni dari Dago Motor. Kalau kalian pengen kontak, kalian tinggal langsung cek description box di bawah. Dan yang tadi juga kita udah cantumin semua kontak serta alamat dan Instagramnya ya. Terima kasih banyak ya Bro Roni ya. Thank you. Dan sampaikan salam juga ke Om Iwan ya bro ya. Siap. Karena kebetulan ini kita agak dadakan. Jadi kita nanti bakal kesini lagi ya. Siap, boleh. Thank you banget bro. Thank you. See you. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Hyundai Santa Fe tahun 2013 yang satu ini. Menurut kita, mobil ini tuh masih layak banget kalian pertimbangkan kalau kalian mencari sebuah SUV yang tampangnya masih keren, gagah, fiturnya banyak, serta mesinnya cukup luar biasa lah. Dan tentunya mobil ini sendiri itu secara harga udah terjangkau banget. Karena seperti yang gue bilang,
ini udah di bawah 300 juta, lebih tepatnya 260-an juta rupiah aja untuk sebuah mobil yang masih cukup muda, karena ini sendiri masih hanya satu generasi di belaling Santa Fe yang sekarang beredar di pasaran gitu ya. Gue juga menemukan mobil ini di momobil.id yang kalian bisa cek juga sebelah sini. Merupakan sebuah marketplace baru by Adira Finance di mana kalian bisa mencari mobil-mobil bekas maupun baru impian kalian. Semua unit berkualitas dan unitnya kalian bisa check out juga sendiri di Adira Expo yang lokasinya ada di dekat Alam Sutra. Sekaligus karena dia satu entitas dengan Adira Finance, kalau kalian pengen beli mobil via momobil.id dan kalian cicil gitu, kalian bisa langsung memanfaatkan pembiayaan dari Adira Finance ya. Jadi one stop, kalian nggak perlu cari-cari yang lain lagi. Jadi praktis, no hassle, dan keren banget. Cek juga sosial media momobil.id untuk Instagramnya sebelah sini dan untuk YouTube-nya di sebelah sini ya, karena mereka juga punya YouTube channel. Dan tentunya thank you banget ke Om Iwan dari Dago Motor yang telah minjamkan kita unit Hyundai Santa Fe ini untuk kita ulas lakna soto jangki. Mobil ini sendiri seperti yang gue bilang dilepas di harga 265 juta nego. Check out juga kontaknya Om Iwan di bawah sini serta Instagramnya Dago yang ada di sebelah sini. Karena mereka juga punya unit banyak yang keren-keren banget. Mulai dari mobil biasa sampai premium, SUV, MPV, hatchback, semuanya ada di Dago gitu ya. Thank you banget Om Iwan juga. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian bisa up to date dengan mobil yang kita review, kalian bisa request mobil yang untuk di-review dan bisa lihat fakta-fakta unik otomotif yang bikin kalian tersenyum tentunya. Ya, sekian aja untuk si Hyundai Santa Fe tahun 2013 yang menurut kita masih sangat worth it dan sangat layak banget kalian pertimbangkan ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.